berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali menemani Anda. Kali ini setiap Jumat pagi jam 7 sampai jam 8 masuk di program Perspektif. Nah, yang kali ini hari Jumat 3 September 2021, seperti biasanya nanti akan dipandu oleh Bapak Suparto Wijoyo, Cak Parto, ya, pakar di bidang riset pengabdian masyarakat dan juga digitalisasi. Sementara yang luar biasa ya pada pagi hari ini adalah narasumbernya. Kalau mungkin dulu Anda ingat dengan boneka si Kumu ya. Beliau ini adalah pencipta karakter si Kumu. Kemudian juga pada masa tahun 80-an ya, 70-80-an mungkin ya. Nah, ini kalau mungkin Anda sempat melihat tayangan sebuah program anak-anak ya di sebuah televisi namanya Aneka Ria Taman Kanak-Kanak bersama dengan Kak Heni Purwonegoro. Ya, beliau ini mendongeng ya. Kemudian ya bercerita atau mungkin juga memberikan wejangan-wejangan pada saat itu, ya kan? Nah, dan beliau ini juga meskipun di usia 70 tahun, tapi tetap dipanggil Kak, bukan Pak atau Kek ya. Ya, nanti kita akan bersama dengan Kak Seto atau Dr. Seto Mulyadi, SPSI MSI, ya, selaku Ketua LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Hari ini kita berbicara tentang ayo waktunya masuk sekolah lagi ya. Baik, langsung kita ke Cak Parto. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Cak Parto, assalamualaikum, selamat pagi. Oke. Masih belum terrespon ya suara saya. Baik, sahabat, perlu kami informasikan juga untuk program Perspektif kali ini seperti biasanya juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mahardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, kita sudah bersama dengan Cak Parto. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam Mas Ilham. Oke. Suara saya. Oh, terdengar jelas. Oke, your voice clearly ya. Sahabat Perspektif semuanya di seluruh Jawa Timur dan di seluruh semesta. Dipantau ke seluruh dunia ya. Jadi alhamdulillah pagi ini kita dibersamai tokoh besar dunia pendidikan, tokoh besar urusan anak-anak. Masih Ilham seininya masih inget dong. Aku karo Mbak Eni sih. Iku cilik aku Mas. Oh iya. Ya. Berarti saya ketuaan ya. Sampai sekarang kita ini juga terus selalu cinta sama Kak Seto. Seluruhnya lah, seangkatan-angkatan saya yang tahun 80-an, 90-an semua itu masih sangat menyayangi dan mendoakan beliau agar senantiasa sehat. Ya, sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita para sahabat Perspektif dari Jawa Timur. Itu semuanya sudah nyimak sejak kemarin Mas Ilham. Baik. Itu sudah besok karo Kak Seto iya. Jadi semua menyimak ini. Jadi, Kak Seto ini baru saja berulang tahun loh Cak Parto. Iya betul. Nah, ulang tahunnya Kak Seto kita ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun Kak Seto. Makin sehat, sukses ya. Makin sehat, panjang umur, banyak rezeki, berkah seluruh kehidupan beliau ini. Gitu ya. Assalamualaikum Kak Seto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parto. Waalaikumsalam. Ini sekarang panggilnya Mbah Seto nih. Sudah 70 tahun ya Kak Seto ya. Iya.
Baru 17 tahun kok. Oh iya. Jadi usianya boleh Mbak, Mas Ilham, Kak Nggih. Seto boleh Mbak usianya, tapi manggilnya tetap Kak Seto. Kak Seto. Tetap Kak Seto karena semangat dan jiwanya memang kakak kita bersama kan gitu. Kakak Indonesia kita. Nah, sahabat perspektif berkenaan dengan urusan sekolah, banyak pemerintah daerah yang sedang membuat kebijakan tarik ulur iki masuk opo gak masuk arek-arek iki naik berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, maka kita simak bersama bagaimana pandangan Kak Seto tentang kesiapan kita semua, anak-anak kita semua untuk masuk sekolah. Soalnya kabeh kangen kepengin sekolah. Wis kuwabe wis kangen lho sekolahane dhewe-dhewe, tapi bagaimana kesiapan pihak sekolah, cara pengajarannya, mekanisme pendidikannya dalam situasi pandemi semacam ini, kita dengarkan, kita simak fatwa tausiah dari Kak Seto. Ya, monggo Kak Seto. Baik Mas Cak Parto dan kemudian Cak Ilham saya. Ilham ya. Ya, baik. Ya, saya memang bisa merasakan ya bahwa anak-anak sangat ingin bersekolah, ingin bertemu teman-temannya, ingin belajar dengan gembira bersama dengan para guru. Suara saya cukup jelas, Cak Parto? Jelas Kak Seto. Ini jelas, cuma dari radionya mungkin yang kurang kenceng dikit ya radionya. Ya, baik. Ya kembali tadi. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa wajibnya adalah wajib belajar. Dan haknya juga hak belajar sebetulnya. Hak belajar sebagai pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang. Agar anak-anak bisa menjadi manusia-manusia unggul di masa depan. Dan kalau kita melihat makna pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, makna pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi makna pendidikan itu menumbuhkan sesuatu dari dalam, bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas atau mengisi kepala anak dengan berbagai macam hafalan dan sebagainya. Begitu. Nah, jadi berarti belajar itu juga menumbuhkan potensi masing-masing. Bahwa mereka nanti akan menjadi semacam Albert Einstein, tapi juga bisa menjadi Pablo Picasso atau Mozart atau Beethoven atau Ronaldo atau Michael Jackson dan sebagainya ya. Biarlah menjadi anak-anak unggul di masa depan. Mungkin ibaratnya bisa menjadi Rudy Habibie, tapi bisa juga menjadi Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khoirudin, atau Rudi Hadisuwarno gitu. Jadi keunggulan masing-masing. Nah, ini makna pendidikan yang utama. Pada saat pandemi sekarang ini, memang anak-anak terkendala untuk keluar rumah. Ya karena di luar masih banyak virus corona yang mudah terjadi penularan, apalagi dengan yang serba baru ini. Ya ada virus varian Delta dan sebagainya yang kadang-kadang jauh lebih berbahaya. Nah, nomor satu memang peringkatnya adalah hak hidup anak. Jangan sampai gara-gara keluar rumah, nah ini terpapar virus corona yang berbahaya. Kemudian juga kedua adalah hak sehat anak, baik sehat fisik maupun sehat jiwa. Kalau kemudian anak tetap di rumah, ya dilindungi dari virus corona, tetapi kemudian stres, itu juga melanggar hak sehat anak. Begitu. Jadi intinya juga kalau misalnya belum memungkinkan PTM, karena kalau tidak salah syarat untuk PTM adalah vaksinasi dari para tenaga kependidikan kan. Dan kalau tidak salah di Jawa Timur itu baru tahap pertama baru 88%, tahap kedua sekitar 77%. Nah, syaratnya kan semua harus divaksinasi. Apakah ini sudah terlaksana misalnya?
Jadi dalam hal ini kalau memang belum ya, tetap anak yang penting dibuat gembira di rumah. Dan isi pendidikan itu kan ada 5, bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ada unsur etika, ada unsur estetika. Etika bagaimana mengajak anak untuk sopan santun, saling menghargai, saling menghormati. Jadi juga saling menghargai potensi masing-masing anak. Kalau misalnya anak senang menyanyi, senang menari, atau senang menggambar, atau senang olahraga, ya mungkin itu yang dikembangkan dulu di rumah dengan berbagai fasilitas yang ada. Tapi intinya jangan ada pemaksaan atau tekanan atas nama kurikulum. Kemudian mohon kita ingat juga sudah ada surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020, dan kalau tidak salah juga dikembangkan diperbarui tahun 2021 juga. Intinya adalah agar pembelajaran ini tidak terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, Mas Menteri peduli pada upaya perlindungan anak. Karena memang situasinya berbagai macam daerah kan beragam. Anak belajar melalui daring, melalui handphone atau melalui laptop, kadang-kadang dipakai gantian. Satu rumah ada 3 anak, nah kadang-kadang bersamaan. Bingung kadang orang tua. Susah sinyal, sampai ada beberapa anak naik ke atas pohon untuk dapat sinyal yang bagus. Kemudian kuota habis, kemudian mata lelah karena melihat screen time anak kan terbatas juga. Nah, beragam ini tentu juga harus dimaklumi begitu. Jadi dalam hal ini yang paling utama adalah anak jangan kehilangan semangat belajar. Dan pemahaman belajar tidak selalu akademik. Belajar itu ya belajar menyanyi, belajar menari, menggambar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tapi senang belajar itu senang mendapatkan sesuatu yang baru. Sehingga kalau semangat atau tradisi senang belajar ini tidak hilang, nanti pada saatnya anak bisa tatap muka dalam suasana yang sudah aman, anak tetap akan senang belajar pada materi pelajaran sebagai sesuatu yang menyenangkan juga. Mungkin gambarannya sementara adalah itu, Cak Parto. Jadi intinya adalah tidak terlalu membebani anak dengan target-target kurikulum, tapi suasana gembira karena suasana yang tertekan, yang stres, itu memudahkan penularan virus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 13% anak terkena depresi. Ada beberapa sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, ini tentu sesuatu yang harus kita jaga bersama. Demikian, Cak Parto. Iya, luar biasa. Ini masih sahabat dan sahabat perspektif dimanapun. Tepuk tangan di rumah masing-masing. Tepuk tangan. Kalau tepuk tangan itu berarti tandanya imunitasnya bagus. Ya. Nah, kita sudah dapat pesan luar biasa. Pesan dari Kak Seto, ini kakaknya anak-anak se-Indonesia. Ya. Beliau tempatnya itu di rumahnya itu juga tempat pendidikan, tempat pendidikan. Beragam warnanya itu kalah bendera partai ya. Bendera partai warnanya monoton, tapi kalau di belakangnya Kak Seto itu bendera warna-warnanya itu mencerminkan kebinekaan Indonesia. Ya. Dan ada pesan untuk Bapak Ibu sahabat perspektif, buat lo ya, anak-anak ini ingat punya hak sehat, punya hak pendidikan. Untuk itu bahagiakan anak-anak, jadikan rumah itu menjadi rumah sekolahan yang menggembirakan anak-anak. Udah sampai anaknya dicentai terus stres lah anak-anaknya. Ya. Nah, tapi kita juga punya pemikiran dan ruang yang bersama-sama. Anak butuh juga sentuhan ibu gurunya, pak gurunya, berkawannya, bersahabatnya, mereka rindu sekolahannya semua. Itu adakah rekomendasi dari Kak Seto agar anak-anak itu secara bergilir hak sehatnya terjaga, hak pendidikannya terlayani, kegembiraannya tersalurkan, rumah itu cetik lah nek kamar itu 2 kamar, 1 kamar, anak 5. Nah, ini yang juga jadi persoalan orang-orang tua. Untuk itu
anak berangkat ke sekolah juga bagian dari pembelajaran yang rekreatif. Untuk perjalanan digonceng bapak diantar bapak gunanya itu juga rekreasi kan Kak Seto ya. Iya, Cuma betul. bagaimana kita memulai anak-anak kita yang sudah rindu sekolah itu, para sahabat perspektif, silahkan nanti memberikan respon. Ini bukan soal setuju tidak setuju PTM, tetapi bagaimana ada skema anak punya kesempatan juga meninjau sekolahnya 2 jam, sambang sekolahan, pakai seragam penuh, terus dibonceng atau diantar dengan kendaraan apapun, tapi tetap prokes. Kalau soal sekolahan itu kan lembaga pendidikan, kita harus percaya lembaga pendidikan itu pasti untuk orang-orang cerdas, sehingga ditoto kena. Anek vaksin aja sampai kerumunan kabeh masuk nang sekolahan, gak kerumunan kain tuh kan logikanya begitu. Kalau vaksin kerumunan saja Anda bisa lakukan, maka ke sekolah pasti dengan kecerdasan, tidak berkerumun sesuai prokes. Nah itulah di Surabaya Kak Sito, di Surabaya ini anak-anak di Surabaya. Kalau saya ngamati kawasan elit pokoknya elitnya itu sama dengan RS sebenarnya. Anaknya orang-orang elit itu kalau nggak sekolah jam-jam nggak sekolah itu ya podo. Di fasum-fasum perumahan elit itu mereka ya berkumpul, bergerombol. Anaknya orang-orang elit, nah, sing elit-elit yang pilih-pilih, ya podo. Mereka bersepedaan rame-rame, bergerombol. Oh, kalau perilaku anak-anak semacam ini, apakah tidak sebaiknya disalurkan dalam konteks pendidikan taat? Lebih taat nih, nah sekolahan ini saya yakin anak-anak itu taat. Masa anak-anak kita ini tidak cerdas, kan pasti cerdas. Nah, sekarang ada dorongan ini, Dok. Satu kepingin PTM segera, satu tidak ingin. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mensikapi dan khususnya dari Kak Seto nih. Monggo Kak Seto. Iya, salah satu hak dasar anak adalah juga hak didengar suaranya. Nah, marilah kita biasakan di dalam keluarga juga apa ya, semacam ngobrol bareng, diskusi, istilah kerennya rapat keluarga, atau boleh dikasih lebih keren sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah gitu. Ya, jadi pokoknya ngobrol bareng sehingga anak tidak tertekan. Karena kadang-kadang ingin begini, ingin begitu. Nah, dibicarakan lah. Jadi semacam demokratisasi di dalam keluarga. Jadi beberapa anak macam ada yang ingin segera ke sekolah, ada yang juga masih takut misalnya, takut ke sekolah. Nah, ini juga dipertimbangkan semuanya. Artinya beberapa tahun yang lalu di Surabaya kalau sudah mulai juga muncul atau di Jawa Timur istilah homeschooling misalnya. Nah, ternyata anak-anak yang homeschooling yang kadang di rumah, kadang ke sekolah ya, kan ada pendidikan informal, ada non formal juga. Dan ini dijamin juga oleh Undang-Undang Sisdiknas. Ternyata juga bisa berkembang juga. Ternyata juga tidak kalah cerdasnya. Ternyata juga bisa masuk ke Erlangga, ke fakultas-fakultas ITS dan sebagainya. Jadi dalam hal ini situasi pandemi ini tetap harus disikapi dengan optimis, kreatif, kemudian juga fleksibel, tidak terlalu kaku. Jadi kadang-kadang kalau memang betul-betul aman ke sekolah, betul-betul prokes bisa dijamin, dan kemudian juga syarat seperti vaksinasi sudah dijalankan, ya marilah boleh. Tapi tidak usah terlalu membanding-bandingkan, soal lebih baik yang ke sekolah atau lebih baik di rumah. Karena ada yang senang di rumah, ada bisa lebih optimal, ada juga yang bisa optimal kalau ke sekolah atau tatap muka, begitu. Kalau di rumah Kak Seto. jangan terlalu didominasi dengan mata pelajaran atau kurikulum yang kaku. Kadang-kadang ngobrol antar teman itu difasilitasi. Jadi begitu melihat, kamu sekarang gemuk ya, kamu rambutnya sudah dipotong ya misalnya. Jadi ngobrol itu juga mengobati kerinduan bertemu dengan sesama teman. Jadi intinya itu tadi, marilah menghadapi dengan cara yang lebih fleksibel tapi juga kreatif dan semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Mekaten. Nah, itu. Kata kunci itu tetap orientasi kita ke anak, yang terbaik adalah dulur-dulur sak Jawa Timur. Yang wong tua-tua sing duwe anak sekolah dirungokno siaran iki bahasa Surabaya kan gini. Cak Parto, kira-kira Kak Seto ngerti nggak bahasa Surabayaan ini? Oh, yang ngerti ya. Saya dulu mantan anak jalanan di sepanjang Tunjungan. Oh iya. Saya waktu SMA sambil jualan koran, jual tas plastik di depan Siola waktu itu. Waduh, apal ya. Jadi kadang-kadang juga nyanyinya Rek, ayo Rek, mlaku nang Tunjungan. Jadi Mas Ilham, aku ini memberikan refleksi memorable bagi Kak Seto. Akhirnya eling Tunjungan, eling Siola, eling mlaku bareng sampean ini. Keluarganya Kak Seto ini banyak di Surabaya juga. Nah, untuk itu sahabat perspektif Mas Ilham, kita sudah dengarkan kuncinya di anak, didengarkan. Orang tua itu jangan instruksi terus nang anak itu, tapi juga mendengar, nak kebutuhanmu apa dulu. Mas Ilham, kita diingatkan oleh Kak Seto tadi tentang homeschooling. Tahun 90-an itu orang berdebat terus tentang homeschooling atau di sekolahan di mana ini. Sekarang dengan pandemi ini sebenarnya kabeh homeschooling. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang terbukti bahwa homeschooling itu bagian dari salah satu cara tetap untuk mencerdaskan anak, lebih bertakwa, berakhlak, insan yang mulia. Untuk itu pesan Kak Seto tadi diingat-ingat loh ya. Nanti inget-ingetnya dengan cara apa? Yo, takono nang Kak Seto, tanya semua. Kayaknya nanti banyak yang perlu dibacakan dari para pendengar yang berinteraksi ya Mas Ilham ya. Iya, ada beberapa. Tapi ikuti dulu komersial berikut ini. Sing iklan lewat. Tetap. Silakan Mas Ilham. Ya, sahabat Anda yang masih bergabung di Suara Sidoarjo di Perspektif dengan tema Ayo Waktunya Masuk Sekolah Lagi bersama dengan Kak Seto dan Cak Parto akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Iya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air minum yang terbaik, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh, Cheers mengandung antioksidan alami, Cheers air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga, Cheers, air minum dengan pH tinggi, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya
bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita kembali ke Perspektif bersama dengan Cak Parto juga Kak Seto ya pagi hari ini dengan Ayo Waktunya Masuk Sekolah. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa manfaatkan double hotline kami di 031 8961514 atau bisa juga dikirim via WhatsApp ya di 0811 309 1009. Ada juga medsos kami ya, baik itu Facebook atau Instagram dan masih banyak lagi. Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait dengan tema kita pagi hari ini melalui medsos Suara Sidoarjo. Baik, kita kembali ke Cak Parto. Ya. Yang Mas Ilham perlu dibaca dulu tanggapan-tanggapan yang melalui Facebook juga ada itu. Ya. Sebentar. Atau dari studio ada yang bisa dibacakan. Ada yang melalui Twitter ya, dan juga Instagram. Kemudian ada juga yang langsung. Iya. Oke. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Cak Parto, Kak Seto. Ini dari Ari Utami ya. Saya adalah salah satu pengajar di madrasah dan pesantren. Mohon maaf kalau saya perhatikan untuk sekolah saat ini tambah berat dengan satuan dan beban materi yang ada, tetapi dengan pembelajaran yang terbatas. Jadi ini mohon pencerahannya.
Nah, Mbak Utami ya, itu power sih yang dibahas Kak Seto mau gak boleh kok abe ku sih urusan pemenuhan demi pemenuhan kurikulum sampai Mas Menteri sudah disinggung tadi oleh Kak Seto gimana ono perubahan aturane, maka Mbak Utami dengarkan penjelasan Kak Seto tentang ini yang tambah berat karena harus terikat jam ngajarnya sementara waktunya terbatas, kurikulum yang seperti sekarang ini bagi anak-anak juga ada terasa berat, maka monggo Kak Seto, Mbak Utami yang persis tadi keterangan panjenengan itu bisa dieksplor lebih luas. Baik Mbak Utami, tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam menghadapi situasi pandemi ini, itu Mas Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang menekankan bahwa belajar daring ini mohon dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi bermakna berarti ya dikaitkan dengan kehidupan, mudah ditangkap, jelas dan sebagainya, dan tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi dalam hal ini mohon ditekankan pada pembelajaran kehidupan. Kehidupan yang misalnya bagaimana menghadapi pandemi. Karena isi pendidikan kan bukan hanya iptek, tapi ada etika, akhlak, bagaimana mengembangkan bagaimana mempraktekkan semua ajaran-ajaran agama, tapi juga ada unsur kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, misalnya tetap ada istirahatnya, makan yang teratur, tapi juga bergerak atau olahraga dan sebagainya. Nah, ini kalau tadi kan Mbak Utami guru dari madrasah, mungkin itu di bawah Kementerian Agama. Nah, mohon mudah-mudahan juga ada koordinasi dalam hal ini. Jadi kami juga di Jakarta akan mengecek apakah juga ada surat edaran dari Menteri Agama untuk madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana menjaga kesehatan mental anak. Karena sesuatu yang sekarang terlalu dipaksakan ini, 13% anak depresi, beberapa bahkan ada dirawat di rumah sakit jiwa, ada beberapa dilaporkan anak bunuh diri dan sebagainya. Tentu ini kontraproduktif kalau terlalu diganduli dengan kurikulum yang terlalu dalam situasi normal. Jadi situasi darurat, mohon kurikulumnya darurat, mohon Ibu Utami juga bisa koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, mungkin juga dinas kantor Kementerian Agama dan sebagainya, sehingga semua tetap membuat anak-anak nyaman belajarnya. Mungkin demikian, Cak Parto, Cak Profesor Parto. Terima kasih Kak Seto, jadi luar biasa pemahaman yang harus dibangun untuk Mbak Utami yang ustazah ya di Katu Madrasah dan Pondok Pesantren. Tetap semangat Mbak Utami ya. Apalagi madrasah itu tempat berpendidikan untuk apa? Pesan Kak Seto tadi sama kok. Apa nanti di madrasah, apa nanti di sekolah dasar, SMP, SMA, apakah ibtidaiyah, sanawiyah, apa aliyah. Tapi yang jelas, biarlah anak dalam situasi sekarang ini belajar pada kehidupan. Mereka belajar tentang kehidupan. Mulai cara menyapa, cara berprokes yang baik, dididik tadi di madrasah cara pakai masker, cara pakai cuci tangan yang hemat air. Nanti kalau di madrasah ya ada pelajarannya bertoharo, bersesuci, bagaimana menggunakan air yang hemat, yang bersih tetap bersih, tidak tercampur dengan yang tidak bersih. Pemanfaatan air di madrasah, di pesantren tadi itu, sisa-sisa air wudhu tidak terbuang langsung di got. Tapi ayo digunakan, ditampung untuk apa? Nyiram-nyiram taman pondok pesantren, nyiram-nyiram tanaman rumputnya di sekitar madrasah. Ini kelihatannya kecil, tapi menjadi hemat air. Hemat air itu berarti apa? Manfaat kehidupan ke depan. Ya, hemat airnya, tanamannya subur, cara berwudunya, sisa-sisa wudhu anak-anak yang panjenengan didik tadi itu tidak langsung terbuang, tapi dimanfaatkan, nyiram-nyiram taman otomatis.
tambah barokah, pohon-pohonnya nanti tambah barokah. Jadi ya Mas Ilham Ya, ada lagi yang ada. Ini ada 3 pertanyaan. Saya coba. Sebenarnya ada 5 lagi, tapi 3 pertanyaan ini membicarakan tentang pendidikan karakter. Jadi saya sebutkan 3 langsung ya. Iya. Dari Rinda yang ada di Sukodono. Selamat pagi Kak Seto. Kalau penanaman karakter pada anak terlambat, apakah masih bisa dibenahi? Ada saran seperti apa? Kemudian dari Pak Ganda. Terima kasih Mbak Linda ya, Mbak Linda Sukodono ya. Ya, kemudian ini Pak Ganda melalui Instagram ya, menanyakan apakah pendidikan karakter itu merupakan kunci utama agar anak bisa sukses. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini Pak Hamzah yang ada di Sedati, sebenarnya arah pendidikan yang berkualitas itu apakah yang pertama, apakah harus mengadakan pembentukan karakter anak agar lebih matang baik dari sisi akhlak atau religi, atau mengikuti arus zaman di mana kita harus mengedepankan modernitas dan teknologi? Silakan, ini ada 3 yang menyoal tentang pendidikan karakter. Mulai Mas Hamzah, ini yang Mas Hamzah ya, tadi terima kasih 3 penanya yang hebat-hebat. Yang ini kelompok urusan karakter untuk pendidikan anak dan karakter. Yang 2 apa bisa dibaca sekalian Mas? Biar yang kedua, baik-baik. Yang kedua, lagi itu disebutnya itu seneng Mas. Baik, ini melalui Twitter @zazaharun ya. Kak Seto, saya ingin bertanya mengenai ini apa anak yang kecanduan games begitu ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara mengamankan anak dalam usia pertumbuhan agar mereka ini ini melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Anak cenderung ke melakukan aktivitas fisik seperti olahraga daripada kecanduan games. Nah, begitu loh maksudnya. Iya. Ya. Jadi agar tidak main game, yuk bergerak. Nah, betul. Kemudian yang terakhir, ini Ibu Lia yang ada di Taman. Bagaimana mengubah mindset orang tua yang saat ini lebih cenderung ke prestasi secara akademik ya daripada menekankan pada segmented education. Oh ya, itu mirip karakter sebenarnya. Kita nama akademik kok karakternya. Nah, Mbak Lina. Nah, monggo Kak Seto, ada 2 kelompok pertanyaan besar, tapi semuanya kan urusan pendidikan dan karakter. Nah, monggo Kak Seto. Baik, Cak Barto. Iya, kalau kita bicara karakter, sebetulnya kan Kementerian Pendidikan sudah memberikan apa yang disebut karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 5, pertama adalah akhlak mulia, kemudian kedua kebinekaan global, jadi saling menghargai perbedaan-perbedaan. Ketiga adalah gotong royong, jadi biasa bekerja sama, belajar bekerja sama, sehingga di rumah juga ditradisikan ayah bunda ini tidak main paksa, tapi bekerja sama, saling rapat, misalnya musyawarah dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kemandirian, mandiri. Nah, anak-anak dengan situasi pandemi ini banyak dilaporkan akhirnya dengan pendidikan yang tepat, artinya yang penuh dengan kebersamaan, keakraban, ramah anak ibaratnya, itu anak bisa lebih mandiri. Kemudian berikutnya kreatif. Jadi kreatif itu anak juga diberi kesempatan punya ide-ide. Misalnya sekarang ini banyak anak tidak terlalu terbebani target kurikulum, akhirnya banyak ide, ada yang bisa mencipta lagu, mencipta puisi, membuat gambar-gambar yang unik dan sebagainya, atau gerakan tari yang baru, apakah ngeremo dipadu dengan Gatot Kocok Gandrung misalnya begitu. Nah tiba-tiba, wah ini tari apa namanya? Tari pandemi, wah misalnya. Jadi ini juga perlu digali. Dan terakhir adalah kritis. Jadi tadi ibaratnya akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan kritis itu sudah ditargetkan sebagai pembentukan karakter. Dan ini hanya bisa terbentuk kalau anak percaya diri. Tapi kalau anak diberi target
kemudian dibanding seolah harus sama, anak sering tidak percaya diri. Mungkin kalau anak belajar karena dia senang nyanyi, mungkin belajar bukan 2 tambah 2 berapa, tapi dengan nada-nada. 2 ditambah 2 sama dengan misalnya. Tapi anak yang senang gerak atau kinestetik, mungkin belajar matematika, mungkin dengan melompat 2 kali, lalu 3 kali. Mungkin senang gambar, mungkin gambar ada 2 bebek, ditambah 3 bebek, berapa jumlahnya dan sebagainya. Jadi kalau anak dihargai gaya belajar dan tipe kecerdasan masing-masing, percaya diri akhirnya terbangun karakter. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di dalam masa pandemi ini, munculkanlah keunggulan setiap anak yang saling berbeda. Ibaratnya anak-anak itu ibarat aneka warna bunga di taman sari keluarga. Ada mawar, melati, anggrek, kenanga, kembang sepatu. Ditanya mana yang paling indah? Kan ada lagunya. Mawar melati semuanya indah, semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Nah, kemudian kalau anak kecanduan games. Games ini kan alat, ibaratnya seperti gunting atau pisau. Ini bisa untuk berkarya, membuat kerajinan tangan, tapi juga bisa menggunting sembarangan atau menusuk temannya. Sama, nah ini mohon dijelaskan bahwa sayang kepada anak-anak, ini alat. Anak untuk apa? Untuk belajar. Tapi juga untuk belajar apa? Bisa belajar nyanyi, bisa belajar bahasa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Mandarin, mau bahasa Jawa kuno, bisa saja. Tetapi kalau disalahgunakan, ya memang jadi merusak. Lalu mungkin dengan cara entah menyanyi, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana misalnya. Jadi tetap dengan suasana ramah anak. Lalu diarahkan pada gerakan. Nah, ternyata kira-kira 2 tahun yang lalu saya berhasil membujuk presiden dan 4 menteri waktu itu. Ada menteri pendidikan, ada menteri sosial, menteri kesehatan, dan menteri PMK waktu itu. Untuk apa? Dolanan bareng di halaman samping Istana Merdeka waktu itu. Nah, jadi apakah engklek, apakah main egrang, apakah mungkin gobak sodor, itu dipopulerkan kembali di dalam keluarga. Kalau nanti di sekolah juga. Jadi ternyata anak kalau udah bergerak, ini tidak kalah mengasihkan daripada juga bermain game. Jadi ada saatnya pegang gadget, tapi ada saatnya bergerak. Dan arahnya nanti anak senang olahraga. Lalu yang ketiga tadi mengenai prestasi akademik ya. Memang ini tergantung bagaimana sekolah. Kalau sekolah mewajibkan ada ranking, bahwa yang pinter itu, yang cerdas itu hanya yang pinter matematika atau fisika, tapi yang pinter nyanyi, pinter gambar, pinter ngeremo, pinter gamelan itu kurang, dianggap tidak cerdas. Nah, memang akhirnya juga terjadi kepincangan. Padahal tadi isi pendidikan kan bukannya iptek, tapi ada etika dan estetika, kesenian, keindahan. Nah, itu juga bagian juga harus dihargai pada setiap anak. Karena kalau anak dihargai potensinya, pengembangan karakternya juga akan bagus. Mekaten Kanjeng Sinuwun. Luar biasa. Mesti tepuk tangan ini. Iya dong. Cak Parto, tadi pas ada gadget-gadget itu saya pengen tepuk tangan juga. Gadget gitu. Iya, semuanya itu. Jadi kita sudah dapat pencerahan, pemaknaan, pencerdasan dari Kak Seto ya, bahwa pendidikan karakter kita utamakan. Kita sekarang sudah tahu toh anak-anak harus akhlaknya mulia. Gimana caranya? Mulai bangun pagi, nyapa, Assalamualaikum pule, selamat pagi pule, ayah bunda, atau papa mama, terserah manggilnya apapun, tapi bangun melaksanakan agamanya. Bisa mengucapkan alhamdulillah tangi turu sok tangi saiki, terus nyapa bundanya, bapaknya dicopo selamat pagi, mau makan, nawari,
ayah bunda aku makan. Loh, ini pelan-pelan, ini bagian dari akhlak. Kebinekaan yang global, keragaman kita, nyopo kanan kiri tetangga, beda iman, beda agama, beda kepercayaan, beda suku, beda ras, beda warna kulit, beda apapun, tapi sama-sama tadi itu makhluk Allah, makhluk Tuhan, warga negara Indonesia dan warga dunia. Maka tetap disapa. Itu gotong royong. Ini orang tua akhirnya oleh pelajaran ini gimana? Orang tua jangan kayak tugas gotong anak-anak, gak mau meruyungi ya. Jadi gotong royong berarti kebersamaan tadi. Cak Parto ini ada satu sahabat Suara Sidoarjo yang bergabung melalui live chat YouTube ya. Ada Ibu Ima yang ada di Lumajang. Oh, Lumajang. Iya. Wajib, Mbak Ima dibaca. Assalamualaikum. Putusan untuk membuka sekolah ini sangat mengembirakan ya. Cuma sebagai orang tua ternyata masih khawatir. Tapi kalau terus-terusan online, orang tua juga bisa stres katanya. Itu saja sih. Nanti akan direspon. Ini Mbak Ima, pendengar dari Lumajang, terima kasih sekali. Kemudian tadi itu yuk kita memang orang tua sama-sama harus kreatif, inovatif, punya kemandirian. Gimana caranya? Yang namanya urusan gadget tadi itu sampai berlebihan, main gadget, kecanduan gadget. Jangankan anak-anak, wong tuane barang ya akeh kecanduan gadget loh, ya. Kan gitu Kak Seto ya, wong tuane ya akeh kecanduan gadget. Tangi turu ndonga HP, mau turu ndonga HP ya. Anaknya gak protes iki ya, kene ae sing ngelingno itu ya niru. Jadi anak itu sebenarnya peniru terbaik. Kenapa dia sampai kok pilih-pilih ceklan gadget, kok gak senengane ceklan pacul, ndok taman tanam bunga ndok omah. Jangan-jangan kita orang tua mulai tangi turu sampai budal turu mana itu ya ceklane HP ya. Ya, gak ngepel, gak bersih-bersih. Coba kalau anak juga diberi teladan nyapu, ngepel di rumah ini bareng-bareng kerjasama gotong royong, insya Allah lah kecanduan itu bisa kita atasi. Jadi gak nyalano anak kecanduan tok wong tuane ya introspeksi. Sopo sing ngelingno ngene? Yo dosen iku tugasnya ya padha ngelingno. Ngono ya. Kan gitu Kak Seto nggih. Monggo Mbak Ima yang dari Lumajang niki direspon itu. Iya, saya kira betul sekali Cak Parto tadi bahwa anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi pendidikan itu harus ada keteladanan, tapi kemudian juga bimbingan yang penuh kasih sayang. Keteladanan ya, ayolah bapak ibu yang ngepel, ya nyapu betul itu, resik-resik ya. Karena anak akan meniru dan dengan bergerak itu akhirnya darah mengalir lancar dan emosi menjadi juga lebih cerdas, lebih terjaga begitu. Tapi yang mager, yang kaum rebahan, yang cuma leyeh-leyeh terus begitu ya lama-lama pikiran negatif akan bermunculan begitu. Nah kalau tadi Ibu Ima ya dari Lumajang itu memang ya sekarang ini dipadukan saja, kadang ke sekolah, kadang juga di rumah atau PJJ. Tapi PJJ kalau perlu tidak selalu akademik. PJJ misalnya juga mendengar kebolehan anak-anak sekarang. Siapa yang senang nyanyi, coba tunjukkan kebolehannya. Siapa yang pintar nari, siapa yang pintar mungkin main gamelan atau main gitar, main musik. Jadi anak merasa bangga karena dirinya dilihat. Kalau anak dihargai kemampuannya atau potensinya, anak percaya diri. Dan memang bekal untuk senang belajar, untuk senang mengembangkan berbagai kemampuan-kemampuan baru adalah rasa percaya diri ini dulu. Ini yang harus dibangun pada setiap putra-putri kita, Ibu Ima. Jadi, marilah dibuat belajar itu menyenangkan, karena kan ada kata bijak, belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Kita belajarlah pada para ibu waktu mengajar bahasa putra-putrinya.
kan nggak ada kan bayi-bayi, anak-anak masih kecil diajari ngomong dibentak-bentak. Ayo ngomong, gitu aja nggak bisa, blow on kamu, enggak kan? Tapi ini si Mbah, ini Mbah Putri, ini Mbah Kakung, ini Bapak, ini Ibu, apalagi dan dengan penuh kasih sayang dan senyuman. Jadi sekarang syaratnya para Bapak Ibu, Ayah Bunda mohon mengambil gelar S3, yaitu sangat sabar sekali. Kalau perlu S5, sangat sabar sekali, selalu senyum seperti Cak Parto, begitu. Itu yang paling penting. Ini jadi Bukan, Cak Parto. Monggo. Sabar, senyum. Nah, jadi terima kasih sekali. Jadi Mas Ilham, apa ada lagi dari pendengar kita? Sudah terbaca semua ini, Cak Parto. Nah, ya. Ya, kok ngerti arah-arah itu ya, sahabat perspektif sudah sesi-sesi terakhir. Jadi sahabat perspektif, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Papa Mama, atau akti-ukti yang sekarang ini mendengarkan, itu bergabung semuanya ini, kita sudah dapatkan satu hal yang sangat penting, bahwa urusan sekolah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, caranya apakah waktunya masuk sekolah, apakah belum, itu soal cara saja. Yang penting anak-anak punya hak sehat, hak bergembira, hak hidup yang senang. Untuk apa? Jenengan aja selalu bergerak, diajari nih anak-anak SD kelas 4 barang itu kora-kora makanannya, barang bekas-bekas mangane diajari, bukan karena kita bisa bayar pembantu, tapi urusan didik karakter dari rumah. Perilaku anak di luar itu nanti adalah cermin dari bagaimana 2 tahun pandemi ini di rumah. Engko arek iku tambah apik akhlaknya, apik kelakuannya, apa tambah berbudak, tambah nakal, itu cermin dari keluarga. Untuk itu orang tua bertanggung jawab di situ. Nah, sebagai pesan closing remark untuk acara kita dengarkan pesan-pesan penting untuk sanggup kita didik anak-anak kita dalam situasi semacam ini langsung dari Kak Seto. Monggo Kak Seto untuk closing remark. Saya mohon izin menutupnya dengan sebuah lagu sederhana. Lagunya begini. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi mendidik anak dengan kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita dengan kekuatan cinta agar mereka bahagia bersama keluarga. Matur nuwun. Matur nuwun Kak Seto. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Kita suaranya tambahnya tambah merdu. Nah, ya, tambah merdu, alhamdulillah. Bersyukur sekali punya kakek, punya kayak Kak Seto ini ya. Punya kakak, punya kakek, punya mbah, ya, tapi tetap mendidik dengan cinta. Jadi Mas Ilham dan sahabat perspektif, saya terima kasih sekali bersama-sama seluruh sahabat perspektif pada Kak Seto yang berkenan hadir di acara perspektif pagi ini. Dan kita juga yakin, sebagaimana dikatakan Khalil Gibran, anakmu memang lahir dari rahimmu, tapi dia bukanlah dirimu. Untuk itu Imam Ali radhiyallahu anhu juga menyatakan, didiklah anak-anak kita sesuai dengan zaman. Semuanya adalah untuk anak kita karena kita mencintai mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, baru saja kita simak perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas bersama dengan Cak Parto Suparto Wijoyo dan juga Dr. Seto Mulyadi SP
SIMSI atau Kak Seto ya, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dengan ayo waktunya masuk sekolah lagi. Dan terima kasih kami sampaikan pada LPP Ladu Jatim yang menyiarkan program ini secara serentak ya. Ada Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mahardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Diantara pamit, terima kasih, semoga bermanfaat, jaga kesehatan dan sampai jumpa.